Pada video kali ini saya akan membahas tentang sari teknik mesin. Dasar-dasar sistem mekanik robotika yaitu yang pertama mekanika terapan, biomekanik, mekanik komputasi, sistem dan kontrol dinamis, mekatronika, energetika, dan gambaran umum. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah gambaran umum sistem mekanika robot. Dalam mendefinisikan suatu ruang lingkup subjek kita harus menetapkan silsilah robot dalam sistem mekanik. Sistem ini jelas merupakan subkelas dari kelas yang lebih luas. Sistem mekanik pada gilirannya merupakan bagian dari konsep umum sistem dinamis. Pada akhirnya kita harus memiliki gagasan tentang apa di umum sebuah sistem. Dalam sebuah buku yang saya baca, The Concise Oxford Dictionary mendefinisikan sistem sebagai seluruh kompleks set hal-hal atau bagian-bagian yang terhubung berupa tubuh materi atau benda-benda tidak terorganisir. Sedangkan yang terdapat pada Random House Perguruan Tinggi Dictionary mendefinisikan nama sebagai kumpulan atau kombinasi hal atau bagian yang berbentuk keseluruhan yang kompleks atau kesatuan. Sedangkan pada gilirannya mendefinisikan sistem sebagai ensemble possèdant une structure constituantun d'un générique yang dapat secara longgar diterjemahkan sebagai kumpulan terstruktur. Dalam definisi sebelumnya, kami mencatat bahwa ide yang mendasari adalah serangkaian elemen yang berinteraksi secara keseluruhan. Contohnya dari sistem lain, yaitu sistem dinamis. Apa sih pengertian sistem dinamis? Sistem dinamis adalah himpunan dari sistem. Untuk itu tujuan kita dapat membuang dengan definisi konsep ini. Cukuplah untuk mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai dinamis, sistem harus diberkahi dengan 3 elemen, yaitu keadaan, input, dan output. Selain aturan transisi dari suatu keadaan saat ini ke masa depan, selain itu juga negara adalah fungsi dari input dan output dari fungsi kondisi sebelumnya. Maka dalam konsep ini gagasan keteraturan adalah penting dan dapat diperhitungkan dengan mengaitkan setiap keadaan dengan benar. Yang dalam sistem mekanika robotika itu yang pertama ada arsitektur umum mekanik robotika. Apa sih itu? Itu adalah sistem mekanik robot terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem mekanis yang tersusun atas dasar yang kaku dan dapat dideformasi tubuh. Meskipun sistem yang akan kita pelajari di sini hanya terdiri dari beberapa. Yang pertama, subsistem pengendaraan, subsistem aktuasi dan pengontrol, dan subsistem pemrosesan informasi. Selain itu, subsistem ini berkomunikasi di antara mereka sendiri melalui antarmuka, yang fungsinya pada dasarnya terdiri dari
decoding. Arsitektur umum dari sistem mekanik robot tipikal, input di sini adalah tugas yang ditentukan, yang didefinisikan baik di tempat ataupun offline. Sekarang kita harus mengetahui jenis-jenis robot berdasarkan fungsinya. Pada awal tahun 90-an, klarifikasi robot agak mudah karena ada dua jenis, serial dan paralel. Saat ini, klarifikasi robot adalah tugas yang menakutkan berdasarkan intens. Kegiatan ditampilkan di bidang penelitian robotika, desain robot, inovasi, dan aplikasi. Sebagai contoh yang lebih terupdate dan terbaru bisa dilihat dari edisi terbaru Konferensi Internasional IEEE tentang robotika dan otomasi akan mengungkapkan luas, tidak berarti komprehensif, klarifikasi untuk manipulator, generator gerak, lokomotif, robot renang, robot terbang. Yang pertama yaitu adalah jenis robot berdasarkan ukuran. Jenis robot paling umum berdasarkan kriteria adalah robot makro. Robot ini adalah yang dimensinya diukur dalam meter. Ini adalah robot dengan jangkauan biasanya beberapa meter. Robot ini menemukan aplikasi terutama dalam manipulasi bagian berat dan dalam industri otomotif. Robot mikro memiliki dimensi yang memungkinkan mencapai sebagian kecil milimeter. Jenis robot berdasarkan aplikasi itu yang pertama, manipulator. Dari semua sistem mekanik robot, manipulator layak mendapatkan perhatian khusus berbagai alasan. Salah satunya adalah dalam bentuknya yang paling sederhana sebagai lengan robot. Manipulator mereka paling banyak muncul dalam industri. Lain adalah bahwa arsitektur lengan robot merupakan konstituen lainnya. Lebih sistem mekanik robot yang kompleks. Contohnya seorang manipulator secara umum adalah sistem mekanis yang ditunjukkan untuk memanipulasi objek. Kedua itu lengan robot. Manipulator lengan robot pertama kali muncul sebagai sistem mekanis yang menyerupai manusia. Yang kedua, tangan robot. Sistem lotion adalah lengan atas dan lengan bawah, apalagi bagian pundak. Kopling lengan batang utuh dapat dianggap sebagai sambungan bola, yaitu gabungan dari 3 sambungan revolut dengan sumbu berpotongan. Yang ketiga adalah generator gerak. Gerakan untuk berbagai keperluan ini dibutuhkan penggerak, mulai dari tugas manipulasi, misalnya penentu posisi, dan untuk menggerakkan ke suatu efektornya untuk menggerakkan ke suatu objek. Yang terakhir adalah lokomotif. Lokomotif yaitu semua robot yang dapat memindahkan diri mereka sendiri pada permukaan tanpa perlekatan ke permukaan. Jadi demikianlah pidato saya kali ini tentang sistem mekanika robot. Dan untuk aplikasi yang terbaru dan terupdate
bisa dilihat di edisi terbaru dari Robotik dan Otomasi majalah IEEE di Google. Terima kasih.